kita kepada Allah ya, karena ya siapa sih yang tahu lirikan mata ke kanan ke kiri melihat apa kan. Yang pertama istighfar, yang kedua alhamdulillah. Kembali Ustaz. Yang pertama juga dari hadis lain, ketika kamu lihat kecantikan orang lain maka salurkan kepada istrimu. Ini melihat bahwa berarti laki-laki itu rumput tetangga lebih hijau. Itu kan sesuatu yang mungkin dia pernah melihat aja, ada melihat kecantikan orang, suruh nyalurkan kepada istri. Mengingat bahwa yang hadir di sini tidak semua beristri tadi. Oh gitu. Oh gitu. Soalnya kata-katanya loh, kalau nggak punya istri penyalurannya bagaimana? Penyalurannya dengan falsomo ya masalah sabab. Berpuasa lah. Iya, salurannya. Yang jadi masalah kenapa kok tidak segera beristri? Itu malah jadi masalah, ada alat nggak ada manfaat. Baik, alhamdulillah ini sudah menginjak pertanyaan berikutnya. Bagaimana tentang budaya? Sebenarnya ada 3 sikap mainstream terhadap budaya dari Islam. Pertama, tentu didukung kalau itu sesuai dengan syariat. Misalnya menghormati orang dengan cara apapun itu didukung oleh Islam. Bahwa dengan pegang jenggot kah, atau dengan menunduk, itu budaya tapi itu didukung oleh Islam. Cara menghormati orang tentu beda-beda dengan di Arab dengan di Jawa. Pegang jenggot itu cara di Arab tapi tidak bisa dilakukan di Jawa. Demikian juga ada juga budaya yang dibiarkan. Kalau itu memang tidak bertentangan dengan agama, tentu ada budaya yang dilarang dalam Islam yang berkaitan dengan larangan. Misalnya dulu mabuk itu juga budaya Arab dan tidak hanya Arab. Orang-orang Eropa Amerika juga punya budaya mabuk, bahkan di budaya madat itu juga ada di Jawa. Maka itu dilarang, perzinaan, poligami tak terhitung, segala macam itu adalah satu budaya yang dilarang. Walaupun tetap budaya itu juga bukan berarti terus diberantas hangus. Bagaimana keselarasan Islam dengan budaya tentu harus dengan batas-batas syariat. Bagaimana dengan musafahah atau berjabat tangan lain jenis? Karena ada juga di antara budaya kita setiap, utamanya di momen-momen tertentu atau di event di mana halal bihalal, Idul Fitri diwujudkan dengan berjabat tangan, bahkan ada yang sampai CPK. Dari pertanyaan yang masuk, saya pikir bagaimana musafakah antara lain jenis dan juga sejauh mana nanti bisa ditoleransi antara budaya dengan kaitannya dengan batas-batas syariat. Bismillah, sekedar mungkin mukadimah ya. Allah SWT berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Jadi katakanlah surat An-Nur ayat 33 ya, Ustaz? 31. Jazakallah khair, Ustaz. Ini kalau kita terjemahkan secara terlek, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Saya pengen sedikit membahas masalah sisi bahasanya aja, Ustaz. Jadi di sini pertama Allah menggunakan kata kul. Ini pasti sesuatu yang penting. Terus kemudian difokuskan hanya untuk kita al-mu'minin, orang yang beriman. Terus kemudian kata perintah di sini tuh pakai fi'il mudhari' atau kata kerja yang memiliki arti lampau. Kata kerja yang memiliki arti sekarang dan akan datang. Bukan menggunakan fi'il amar atau kata perintah. Nah, ini menurut kata ulama nahwu, ketika perintah itu kok menggunakan fi'il mudhari', maksudnya misalnya kayak kita ngomong ijlis, duduklah, dia nggak menuduk, ya sudah. Tapi kalau litajlis, hendaknya kamu duduk, pakai fi'il mudhari', kamu mau duduk nggak duduk, harus duduk. Berarti kita ini kalau belum bisa menundukkan pandangan, tetap dilatih sampai bisa menundukkan pandangan. Yang menarik dalam ilmu bahasa Arab juga, pandangan itu tidak hanya basara yabsuru,
Di sini kan basor ya. Ada nadhara yang duru, ada ro'a dan sebagainya. Dan bahasa Arab itu selalu begitu. Jadi dua kata itu nggak ada yang memiliki makna persis, jarang sekali. Nah, kata nadhara itu lebih ke melihat fisik. Basura itu lebih ke mata batin. Jadi seolah-olah pandangan itu bisa mempengaruhi mata batin. Nah, ketika memandang aja sudah suruh menundukkan kita sudah menundukkan pandangan kepada yang non mahram, yang bukan istri kita. Nah, ini apalagi salaman. Salaman tentu ada senyum, ada melihat, ada ini. Sehingga ini lebih parah lagi gitu. Kurang lebih mungkin gitu, Ustaz. Ya, tentu secara letterless juga bisa kita pahami. Tidak bisa kita pahami secara bahasa letterless. Karena kalau menundukkan pandangan dalam konteks sekarang justru lebih parah. Karena melihat wajah kalau nunduk ke bawah itu semakin lebih parah. Karena mohon maaf, ini kadang-kadang secara dohir ya. Secara dohir itu kadang-kadang lebih seksinya, lebih auratnya, lebih kepada syahwatinya lebih dibanding dengan sekedar melihat wajah. Tentu arahnya adalah kepada yang syahwati. Bagaimana juga dengan pandangan pertama itu rahmat, yang kedua itu yang jadi maksiat. Itu nanti juga silakan tanggapi, silakan berikutnya. Larangan musafahah atau bersalaman dengan lawan jenis ini memang ya nanti dikaji ya, sudut pandangnya ini apakah karena unsur akan mendatangkan syahwat sehingga jalan menuju perzinahan, atau memang dohirnya lamsu al-musafahah baina rajul wan nisa, laki-laki dan perempuan ini memang diharamkan. Kalau kita melihat literasi di kitab-kitab Madzhabul Arba, jelas jumhur ulama dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ini mengharamkan. Yang membolehkan Imam Syafi'i dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat mungkin menolong orang jatuh, kecelakaan. Ya, itu pun ada yang sekali lagi pakai kaos tangan. Ada yang membolehkan seperti Imam Ahmad kalau dengan orang tua, Imam Abu Hanifah juga ya, kalau dengan orang tua pada anaknya, ya, orang tua pada anaknya, atau orang yang sudah tidak dimungkinkan adanya syahwat lah, ya itu memang diperbolehkan. Tapi bersalaman dengan lawan jenis yang berpotensi mendatangkan syahwat itu yang diharamkan. Kalau dilihat dari kacamata ini kan, jadi nanti akan menimbulkan debat tebal lah. Bagaimana kalau salaman tidak pakai syahwat? Wong ini acara halal bihalal lah, masa pakai syahwat? Misalnya sambil lalu jalan. Nah, misalnya kayak gitu. Atau memang kita melihat keumuman hati saja. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah riwayat dari Ma'qil bin Yasar, hadis dari Imam Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li ayyatna fi ra'si ahadikum bi mahidin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Insyaallah. Jadi kalau seandainya itu kepala seseorang itu dikasih tusuk besi, Paku. Ya, dari besi itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Kalau melihat dohir hadis ini kan memang urusannya bukan tidak hanya sekedar urusan isyaratus syahwah atau tidak, datangnya syahwat atau tidak, bukan. Tapi memang dohirnya menyentuh wanita yang bukan tidak halal baginya itu diharamkan. Maka wallahualam shawab, untuk ikhtiyat ya lebih baik ditinggalkan saya. Itu saya pikir ada satu sisi kalau memandang saja nggak boleh, apalagi salaman. Kalau becak dilarang masuk karena jalannya sempit, apalagi tergandeng. Logikanya, mafhum mukhalafatnya kan begitu. Satu. Kedua, tentang karena kalau berkaitan dengan syahwat saja, orang yang terbiasa secara psikologis tidak akan mendatangkan syahwat. Orang yang biasa berjabat tangan, misalnya orang-orang Eropa Amerika, itu memang biasa begitu dan itu tidak syahwati.
tetapi tetap itu jadi larangan agama kan? Maksudnya kalau melihat dari dohir hadis ini, Ya. begitu ya Ustaz? Iya. Iya. Kalau lihat dari hadis Iya, ini, ya. nah ini karena orang yang mabuk misalnya, mabuk itu kan kalau kita minum khamr itu sedikit aja mabuk. Tapi orang yang biasa minum satu shoki itu ya biasa, hanya penghangat saja. Tetapi kan tetap itu menjadi barang yang memabukkan yang tetap dilarang, bukan karena itu menjadi mabuk. Memabukkan itu juga. Iya, itu maksud saya seperti itu. Qaliluhu wa kasiruhu haramunnya itu. Sedikitnya atau banyaknya haram. Demikian juga dalam hal ini. Walaupun tidak ke arah syahwat, tetap itu dihindari. Kecuali tadi dalam kondisi tadi ya, darurat tadi memang orang sakit, bantuan pernapasan, itu pun nanti dilihat. Iya kan itu. Iya, kalau memang nggak ada yang lain perlu ini ya, masa kita hindari biarkan dia mati. Itu pun dilihat ada nggak sesama akhwat nggak. Kalau ada akhwat biar Nova dulu yang ini. Satu, kedua betul-betul pingsan apa enggak kan? Setiap darurat dilihat pada kodoruh, artinya dengan kadarnya. Betul-betul pingsan apa enggak? Jangan-jangan cuma batuk ditawari, bantuan nafas, cuma batuk aja dibantu. Nah ini jadi penting ya kajian seperti ini. Maksud saya itu aspek-aspek yang berkaitan dengan batas-batas syariat. Tapi tetap, jadi gimana Ustaz? Jadi tetap kita mencari jauh yang lebih aman secara syar'i, itu jauh lebih kita lakukan supaya jelas lah. Kalau bisa dihindari budaya yang seperti itu, justru budaya yang harus diluruskan secara agama. Budaya itu produk manusia, agama adalah produk Allah. Logikanya budaya harus ngikut kepada agama. Kalau kita beli peci terlalu kecil, jangan kepalanya yang diiris. Karena kepala buatan Allah, sementara peci itu bukan manusia. Nanti jangan sampai beli sepatu, oh ini kekecilan. Ya sudah, jari-jarinya aja yang dihilangi. Nggak bisa seperti itu. Nah, demikian juga itu. Walaupun bukan serta-merta terus budaya kita hilangkan, enggak. Nanti lihat pada batasan. Ada tambahan Ustaz Miki? Menarik yang disampaikan Ustaz Wijayanto, senada dengan apa yang saya dapat dalam kitab Fathul Mu'in Sohifah 98. Wahaitsu hurrima nadhruhu hurrima masuhu. Kalau melihatnya jadi haramkan, maka memegangnya juga diharamkan. Bila hailin di sini ya, bila hailin dengan tanpa hail. Enggak pakai pembatas. Li annahu ablagu fil ladzati. Nah, li annahu ablagu fil ladzati. Karena lebih memandang dengan memegang itu versi kitab ini lebih ladzid. Lebih nikmat memegang ya. Jadi kalau apa itu tadi dikaitkan dengan masalah syahwat dan lain sebagainya. Ada yang tidak memandang perempuan syahwat juga ada. Mungkin karena mandang pohon misalnya, pohon karena seksi sekali, dia syahwat gitu. Itu boleh nggak apa itu maksudnya? Seandainya dia sampai pohonnya itu seksi, ada lipstiknya ada. Misalnya, maksudnya nggak sampai kepada haram gitu loh. Memandang pohon itu gitu. Daripada memandang wanita yang tidak syahwat tentunya gitu. Maka nggak jadi alasan banget kalau kaitannya dengan artinya kalau melihat perempuan nggak syahwat pun jauh harus dihindari. Ya dihindari toh. Melihat dihindari pohon dengan gitu. syahwat boleh. Tapi Itu. bukan berarti kalau jalan kita merem kan? Iya. Artinya pandangan di situ beda. Kalau di dalam bahasa Inggris ada seeing, ada looking. Jadi ada orang sekedar melihat dengan memandang, itu beda. Dalam bahasa Jawa juga beda. Misalnya Delok bingung matno. iya, itu. Jadi wong kuwi ndelok ngematke karo weruh itu beda lagi gitu. Jadi ada tingkatan yang beda. Ketika orang itu berpapasan dengan wanita, oh dia cantik, mestinya orang kan biasalah laki-laki lihat orang ketemu wanita ini cantik, ini tidak cantik, itu kan ya tetap Weruh. ya. Ya, Itu betul. semuanya itu. Nah, sampai dia tahu cantik kan berarti itu. Ya. Ya artinya bukan berarti, tapi ketika dia sudah memberikan penilaian, oh itu kalau 18, kalau ini 6 ini itu yang sudah menjadi Delok. Iya. Sudah ndelok ini. Tadi yang sempat jenengan angkat Ustadz, ya apa namanya pandangan pertama ya. Itu, Saya bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ini pesan Nabi Muhammad kepada Ali, akan tetapi memang hukum itu tidak khusus pada sebabnya saja, tetapi menjadi suatu keumuman ya.
berlaku juga pada kita, bukan hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nazrota an nazrota. Ya. Kalau sudah terlanjur melihat, jangan dilanjutkan lagi. Ya. Fa inna lakal ula, yang pertama tidak apa-apa. Ya. Walaisat laka al akhiratu, yang lain tidak boleh. Ya. Karena kita di jalan tentu saja tidak merem ya. Laki-laki jalan, laki-laki nggak boleh lihat kanan kiri. Ya nanti nabrak semua. Kalau panjang gimana? Ya itu namanya mengikuti tadi latut bi'in nazro an nazro. Ya memang kalau kadang ya ada yang menarik lah, kita alihkan pandangan begitu. Ya. Ada jilbab merah. Iya. Pertama rawat, yang kedua menjadi enggak dosa. Ya, ketika tidak sengaja. Pertama aja tapi lamanya itu menjadi 2, 3, 4. Ya. Ketika sudah ya ini kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah ya, karena ya siapa sih yang tahu lirikan mata ke kanan ke kiri melihat apa kan? Yang pertama istighfar, yang kedua alhamdulillah. Kembali Ustaz. Yang pertama Karena juga dari hadis lain, ketika kamu lihat kecantikan orang lain, maka salurkan kepada istrimu. Ini melihat bahwa berarti laki-laki itu rumput tetangga lebih hijau. Itu kan sesuatu yang mungkin dia pernah melihat aja, ada melihat kecantikan orang, suruh nyalurkan kepada istri. Ustaz, Ya. apa mungkin tambahan ini perlu disampaikan, mengingat bahwa yang hadir di sini tidak semua beristri tadi. Oh gitu. Oh gitu. Soalnya kata-katanya loh, kalau nggak punya istri penyalurannya bagaimana? Penyalurannya dengan falsomo ya masuk sabab. Berpuasa lah. Iya, salurannya. Yang jadi masalah kenapa kok tidak segera beristri? Itu malah jadi masalah, ada alat nggak ada manfaat. Memang hukumnya disamakan melihat dengan memegang. Nah, melihat dengan memegang masa disamakan? Enggak. Malah di memegang lebih aktor. Iya. Kalau logika Ustaz Puji tadi kan, Iya. kalau melihat cacat tidak boleh. Asadul ladzi. Berarti apakah melihat itu diharamkan? Kalau tidak Kalau sengaja, kalau sampai tadi Pandangan pandangan kedua. terus gitu, melotot terus, mengamati. Itu haram apa makruh? Ya hurrima nadruhu. Wah itu hurrima diharamkan. Ini ambil hadis yang Kalau di fiqhul Islam wa adilatuhu itu al-massa wan nadhara ya. Wa harrama asy-syafi'iyatu, ulama Syafi'iyah mengharamkan al-massa memegang wan nadhara dan melihat kan. Wan nadhara. Itu repot nak berita ya, penyiar itu. ya, Iya. kita didengarkan saja Ustaz. Yang kita butuhkan kan yang Beritanya kok. juga ayu-ayu. makanya saya nggak ngelihat karena sama-sama menghadap sana. Jadi Dulu aku. iya itu. Ini Ustaz, apa namanya? Memang itu disifati dengan zina ya oleh Nabi Muhammad SAW sehingga jelas dosa. Fal ainani zinahuma an-nadharu ya. Wal yadu zinaha al-batshu. Mata zinanya itu dengan melihat dan tangan zinanya dengan menyentuh. Zina ya. Ustaz sedikit pertanyaannya, haramnya itu haram banget atau Kalau dosa itu dosa kalau besar, ikatan kecil. Ya, dosa kecil. kalau olahraga sama enggak itu Ustaz Hakim. Karena kalau cuman aliran air dari anjing itu beda dengan anjingnya itu sendiri. Ya, tapi tetap walaupun dengan khail, walaupun dengan batas, kalau itu ke arah sahwati juga nggak boleh. Artinya bersentuhan walaupun kita mencium, ini kita kasar bahasa hukum ya, mencium tapi ada dilapisi apapun kan tetap tidak boleh. Gitu. Iya, pakai cadar, yang dicium cuma kainnya kan nggak bisa seperti itu. Ya ini kalau nggak ada yang lain sebenarnya mau saya sambung. Ya berhubungan pakai kondom misalnya ya nggak boleh meskipun iya. Meskipun ada KL ya. Iya ada HL-nya itu sebenarnya. Tapi yang ini diedit loh ya. Nakal. Diedit itu maksudnya yang ini dimasukkan gitu. Iya, itu makanya diulang 3 kali pelan-pelan. gaman ngomong. Ya ini nanti di Dulujain ada batasan juga di kitab Dulujain itu berhubungan suami istri saat haid itu boleh asal tetap pakai Pengaman. ya pakai pengaman. Ya gimana caranya supaya yang penting tidak duhul aja. Yang penting tidak itu.
Ini karena ada orang state ini jadi kita jadi kaku untuk membahasnya. Ya, maksudnya suami istri itu tetap boleh berhubungan suami istri walaupun istrinya sedang menstruasi. Tapi nanti di tempat ya udah nggak usah disambung sini. Ini gara-gara orang state jadi saya bahas hukumnya nggak detail ini. Disebutkan watahrumu musafahatul mar'ati dan haram hukumnya menjabat tangani seorang wanita. Walakin al jumhur ghairu syafi'iyah, tetapi jumhur mayoritas ulama selain syafi'iyah ajazu musafahatul ajuz alati latushtahar, itu cenderung membolehkan bermusafahah dengan apa namanya wanita tua yang tidak lagi menggairahkan. Ya, berarti tuanya ada syarat ya? Ya. Karena kalau tuanya artis beda kan nanti. Ada lanjutan Puspa misalnya siapa itu sudah tua. Ya. Sudah 80 tapi menjadi beda. Ya. Ada lanjutan. Nama saya dia dan boleh menyentuh tangannya lin idami khaufil fitnati, karena tidak adanya kekhawatiran timbulnya fitnah. Sehingga meskipun tua tapi mengkhawatirkan timbulnya fitnah ya masuk kategori tahrumu. Ya, artinya tuanya santri-santri kita dengan tuanya artis kan jadi beda. Mau kita belum tua aja nggak minat apalagi kita. Saya berkaitan dengan ada beberapa pendapat yang membolehkan bersalaman dengan dalil bayatnya Rasulullah SAW terhadap kaum muslimah pada waktu itu yang hijrah gitu ya. Jumhur ulama sebagaimana disampaikan dalam Kunus Riyadhis Shalihin itu membantah pendapat tersebut ya dengan kesaksian Aisyah ya, atas pendapat yang membolehkan bersalaman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram ya, dengan berdalil baiatnya Rasulullah SAW, baiatnya para wanita kepada Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Muslim, Aisyah membantah pendapat tersebut dengan mengatakan wallahi ma akhadha Rasulullah SAW ala nisa'i qattu illa bima amarahu Allah Ta'ala wa mamasat kafu Rasulullah SAW kafa ibra'ati qattun wa kana yaqulu lahunna idza akhadha alaihinna. Jadi di dalam kesaksian ini Aisyah mengatakan wallahi ya, Rasulullah SAW itu tidak membaiat para wanita yang masuk Islam, yang berhijrah, kecuali hanya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali beliau tidak pernah menyentuh ya, telapak tangan para wanita tersebut ketika sedang membaiat. Itu riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim nomor 1866. Juga diperkuat tadi hadis yang dibacakan oleh Ustadz Sigit ya, secara dohir memang di situ ada larangan keras ya, li ayyut ana gitu ya, artinya kepala seseorang itu ditusuk dengan besi itu lebih baik ya ketimbang apa namanya menyentuh tangan wanita yang bukan halal. Tidak hanya tangan, dibanding dengan hukuman ini ya, hukuman menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Begitu Ustaz. Jadi memang ada ya kelompok apa namanya pendapat-pendapat yang mengatasnamakan baiat Rasul, yang namanya baiat kan pasti dipegang. Tidak, Aisyah mengatakan tidak. Bersaksi bahwa beliau tidak pernah menyentuh tangan para wanita ketika berbaiat. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya dari keseluruhan itu. Saya pikir nanti kita sudah bisa mengambil dari dalil-dalil yang ada untuk bagaimana kita bersikap yang lebih aman, lebih insya Allah lebih menyelamatkan kita lah dunia sampai akhirat. Menjembatani dari dua riwayat tadi ya, betul bahwa tadi dibantah. Cuman maksudnya konteksnya hadis Aisyah tadi sependek yang saya pahami itu adalah
musafahah secara langsung ya. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir ya. Dinukil juga oleh Imam Al-Qurtubi saat menjelaskan surah Al-Mumtahanah ayat 12. Kemudian difahami oleh Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, dalam pertanyaan nomor 2011 ya. Ringkasnya adalah bahwa yara jama'atun minal ulama'i jawazu dzalika al-musafahah limal sabata anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu safahan nisaa lamma imtana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an musafatihinna inda mubaya'atihinna lahun fayakunu al-imtina'u 'anil musafahati min khasaisin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunyi riwayatnya kan begini sebenarnya. Warawa annahu alaihi salatu wassalam bay'an nisaa wa baina yadayhi wa aydiyahunna saub. Jadi maksudnya yang diharamkan itu secara langsung, yang di dalam konteks baiat tadi loh, itu maksudnya adalah penjelasan dari Aisyah itu menafikan bahwa Rasulullah itu bersalaman secara langsung. Tapi kalau kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim itu maksudnya pernah tetapi memakai ha'il tadi itu. Nah, kemudian bawahnya riwayat berikutnya, lamma faragha min bai'atir rijali, setelah selesai membaiat kaum lelaki, jalasa 'ala sofa, lalu Rasulullah SAW duduk di atas sofa, wa ma'ahu Umar asfala minhu, sementara Umar duduk di bawah. Faja'ala yashtaritu 'alan nisa'i al-bai'ata. Nah, jadi boleh membaiat wanita tetapi dengan tadi itu, dengan pakaian, maksudnya tidak secara langsung. Wa Umaru yusafihuhunna, sehingga dari riwayat ini melahirkan perbedaan atau khilaful madhab tadi, ada yang boleh, ada yang tidak, dengan qaid kalau tidak ada syahwat itu. Nah, tetapi pada akhirnya saya tetap lebih memilih atau menguatkan dalil yang disampaikan oleh Ustadz Sigit tadi secara teksnya yang lugas. Tapi saya ingin menyampaikan ini sebagai semacam kayak tambahan lah informasi bahwa terkait komentar Aisyah tadi itu tidak secara mutlak bahwa Rasulullah itu tidak bersalaman secara mutlak, tetapi memang secara langsung betul, tetapi dengan ha'il atau batas atau pakaian atau apapun begitu, itu Rasulullah pernah melakukan berdasar dari hadis riwayat Ibnu Abi Hatim itu. Dan kemudian bagi yang membolehkan berjabat tangan dengan syarat atau batasan-batasan tadi itu berdasar dari bahwa Umar itu pernah berjabat tangan dengan. Nah, sehingga ya memang kalau misalnya kemudian dibantah bahwa loh kita ikut Rasulullah atau ikut Umar, ya bisa ya ikut dua-duanya kan, seperti itu. Tidak perlu membenturkan antara ikut Nabi atau ikut sahabat, sebab sahabat itu juga pengikut Rasulullah kan, kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, mudah-mudahan kita lebih arif, lebih bijak untuk mengambil mana yang lebih aman bagi kita. Pokoknya kecerdasan kita dan kearifan kita sejauh mana kita lebih mengambil yang jalan lebih aman, lebih menyelamatkan dunia sampai akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah cukup, saya akan masuk ke pertanyaan berikut. Cukup? Cukup. Baik. Pemirsa El-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Agama Islam, pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan pasangan suami istri. Pertama, memang ini menjadi pertanyaan pertama adalah bagaimana suami istri yang beda agama. Perbedaan agama sejelas sekali ya, nanti kita baca di dalam surat Al-Baqarah 221, memang tidak bisa dong orang Islam menikahi orang musyrik. Walaupun nanti debatable-nya kalau itu ahli kitab. Tetapi pertanyaan yang masuk ini, masalahnya adalah seorang istri itu menjadi mu'alaf. Di tengah-tengah dia sudah menjadi istri orang dan punya anak. Pertanyaan yang masuk, apakah ketika istri itu sudah masuk Islam, sementara suaminya masih agama lain, dia masih boleh serumah? Pertimbangan yang jadi masalah adalah untuk anak, sementara dia masih punya tanggung jawab terhadap anak. Ini adalah dilema.
Kalau minta cerai bagaimana dengan anaknya? Kalau nggak cerai sementara ini sudah jadi muslimah, masa bersuamikan orang yang belum beragama Islam? Dari mana dulu? Kalau dari surat Al-Baqarah ayat 221 jelas-jelas ditegaskan jangan sampai kamu menikahi musyrikat ya. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Iya, jangan kamu menikahi seorang wanita musyrik yang tentu bukan beragama Islam walau ajabatkum, walaupun dia menarik hatimu. Walaupun dia cantik, molek, bainal, semok, seksi, bening. Walaupun dia wajahnya menarik, nggak mendorong, menarik. Nah, sampai dia mau beriman. Artinya boleh nikah dengan wanita itu walaupun dia muslim, tapi ketika nikah dia sudah menjadi mu'alaf, menjadi masuk Islam. Dan juga tidak boleh, yang ayat berikutnya gimana? Tidak boleh wala tungkil musyrikin hatta minum wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum. Terus ulaika yad'una ila an-nar wallahi ila jannati wal maghfirati bi idzni. Ya, karena itu arahnya kepada ke neraka dan Allah mengajak kita untuk bagaimana ke surga. Ternyata pernikahan kepada yang tidak dibenarkan secara agama itu bisa mengarahkan kita kepada neraka. Ini masalah pernikahan. Baik, dari sini siapa yang mau menanggapi dulu? Ini memang saya sarikan karena pertanyaannya riwayatnya panjang lebar ini. Artinya ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika seorang sudah masuk Islam sementara masih serumah dengan suami yang belum Islam. Ini pertanyaan yang asalnya suaminya si istri itu dulu di luar Islam juga gitu saat sebelumnya. Ya, tapi Sebelumnya sudah masuk masuk Islam. Di dalam perjalanan masuk Islam. Ketika masuk Islam apa konsekuensinya harus menceraikan suaminya? ya, ya. Ya ini ya, Ya. di kitab Minhajul Muslim ya. Dan termasuk nikah kafirah ghairul kitabiyah itu termasuk nikah yang fasidah, nikah yang fasah, nikah yang rusak, batal pernikahan. Kalau seorang laki-laki menikahi orang kafir selain ahli kitab. Kalau dengan ahli kitab, oke lah, ada ayat yang membolehkan ya. Al-Maidah ayat 5. Ya. Lahun nahilul lakum walahum yahilul lahum. Ya. Kisah Hanya saja bagaimana kalau tadi ada yang mu'alaf ya. Ya, ini ada juga nasnya. Idza aslama ahadu zaujaini kafiraini batola nikahuma. Kalau salah satu ada yang masuk Islam di antara dua kafir ini menikah, dia masuk Islam salah satunya, maka batola nikah. Ya, nikahnya batal. Ya. Sehingga kalau sudah batal ya fase ini sudah nggak bisa membangun rumah tangga lagi. Kalau melakukan hubungan suami istri lagi maka dihukumi zina. Nah, kalau pertanyaannya boleh nggak tinggal di satu rumah? Semestinya karena bukan mahram dan bukan sudah tidak menjadi suami istri lagi ya harusnya meninggalkan rumah. Ya, seharusnya meninggalkan rumah. Karena kalau tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang apa namanya, yang akan melanggar syariah. Jadi seperti perasaan masih suami istri dan seterusnya. Nah ini tentunya harus dicatat betul-betul bahwa kalau sudah Islam salah satu di antara keduanya, maka harus batal nikahnya dan harus meninggalnya. Bukan hukum berbicara masalah rumah ini, saya lihat saya bisa menghindar. Nah saya ya tidak masalah, akan tetapi ini kan hanya sekedar sadan dariah untuk menutup kemungkinan terjadi keburukan. Dan serumah pasti akan aurat-auratnya untuk terjaga agak susah dan juga ini. Masalahnya ini juga pertimbangan anak. Nah, nanti juga ini cuman pertimbangan anak ini karena biasanya demi anak kadang-kadang syariat menjadi dipertimbangkan. Maksudnya gini, kadang-kadang waduh ya, tapi gimana ya ini kasihan anak, makanya saya nggak mau cerai karena untuk anak kita. Bagaimana perasaan dengan syariat ini yang harus ya. Mestinya kalau sudah tahu fase ya bukan suami istri lagi dan batal pernikahannya ya harus ditegakkan itu.
perkara kasihan anak-anak itu urusan beda lagi. Kalau sesama muslim dia nggak cerai karena pertimbangan kasihan anak-anak, itu oke. Wallahu ajrun insyaallah ada. Tapi kalau ini sudah urusan keyakinan, udah urusan perbedaan agama, saya kira pertimbangan kasihan pada anak-anak ya tidak menjadi pertimbangan utama. Kalau tadi sudah fase, kalau bisa dimusyawarahkan, kemudian suami bisa muslim, mungkin bisa dengan tajdidul akdi ya, tajdidul akdi. Kalau tidak, ya sudah, memang harus diselesaikan di pengadilan agama, gitu, biar jelas gitu. Jadi tetap harus dimenangkan syariatnya. Kalau dari detailnya memperbarui akadnya gimana caranya? Seandainya dia bisa jadi langkah pertama bagaimana kalau suaminya diajak masuk Islam? Kalau dia sudah masuk Islam dengan memperbarui akad tentunya. Dengan tadi sudah fasah, akad lagi, akad Nah, ini ada keterangan, ada keterangan. Idza aslama ahadzu zaujin kafiran batalan yaum. Kalau ada dua orang non muslim atau kafir, dia salah satunya ada yang masuk Islam, maka batal pernikahan. Fa'in aslama tsani qabla qida'il iddah. Kalau yang suaminya, kalau tadi istrinya ya, yang suaminya dia terus tiba-tiba ikut masuk Islam sebelum iddahnya selesai, ya, fa'ala nikahi ma awal, maka nggak perlu tajdidun nikah. Wes dianggap rujuk. Dianggap rujuk. Fa'in aslama ba'da inqida'il iddah. Nah, kalau suaminya ini Islam setelah masa iddahnya selesai, fala budda min aqdin jadidin ala madzhab ilaihil jumhur. Maka dia harus memperbarui akad kalau masa iddahnya selesai.